Yang namanya manusia pasti pernah dihantui yang namanya rasa menyesal. And I'm alone. And I deserve to be all alone. Entah itu dalam hal akademik, dalam hal pekerjaan, dalam hal percintaan, atau berbagai macam penyesalan lain dalam kehidupan yang membuat lu berpikir gitu bahwa kok gua ngelakuin ini? Dan gak jarang ini tuh bikin kita jadi overthinking. So, makanya di segmen Psychology of Finance kali ini, gue bakal ngebahas tentang 5 jenis penyesalan yang seringkali dirasakan dalam hidup manusia. Dan apa yang bisa kita lakuin, terutama kita yang masih anak muda gitu ya, untuk terhindar dari penyesalan tersebut. Terutama penyesalan di aspek finansial. Kenapa? Karena biasanya penyesalan di finansial bakal ngaruh lagi ke penyesalan-penyesalan yang lain. Tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Welcome to Psychology of Finance. Sebelum lanjut, gue mau say thanks dulu ke sponsor di video kita kali ini, yaitu Deposito BPR by Komunal. Deposito BPR by Komunal adalah marketplace pertama produk deposito bank BPR di seluruh Indonesia. Buat lo yang belum tahu, deposito itu adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau misalnya lo nyimpen deposito di Deposito BPR by Komunal, lo bisa dapat keuntungan yang macam-macam. Pertama, suku bunga yang lebih menguntungkan. Kedua, pengajuan penempatannya juga gampang banget. Sama kayak ketika lo lagi belanja online. Dan ketiga, ini juga udah dijamin sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi jangan khawatir sama resiko atau untuk kehilangan uang. Dan yang keempat, semua transaksinya mulai dari pengajuan sampai ke pengembalian dana itu dilakukan secara online atau transfer atau bisa dibilang cashless, jadi tanpa cash. So, thank you banget buat Deposito BPR by Komunal yang udah jadi sponsor kita. Sekarang saatnya kita menyelami lebih lanjut tentang penyesalan yang dialami oleh manusia dan gimana sih nasihat hidup yang harus kita lakuin. Nah, kita coba bahas dari pertanyaan mendasar. Sebenarnya penyesalan itu apa sih? Pada dasarnya penyesalan adalah perasaan gak enak yang dirasain ketika kita mikir bahwa ini kondisi harusnya jadi lebih baik. Kita bisa melakukan itu di masa lalu, bukan di masa sekarang. Nah, makanya menyesal tuh selalu di masa depan, bukan di masa sebelumnya. Nah, ada beberapa kondisi atau momen yang bisa membuat kita tuh merasa bahwa kita tuh menyesal. Pertama, ketika kita nggak ngelakuin sesuatu, padahal kita tuh bisa ngelakuin sesuatu. Bahkan kalau kita ngelihat penelitian, kita tuh sebenarnya jauh lebih menyesal ketika kita nggak ngelakuin sesuatu daripada kita ngelakuin sesuatu terus gagal. Jadi mendingan lu ngelakuin sesuatu. Tapi penyesalan dari gagal katanya sih bersifat short term. Tapi sementara itu penyesalan yang ketika lu nggak ngelakuin nih, itu tuh sifatnya lebih long term. Jadi lebih lama dirasainnya, lebih sakit. Yang kedua, lu bisa dibilang lu tuh akan menyesal ketika action yang lu lakuin itu memberikan dampak buruk, terutama dampak buruk di kehidupan sosial. Nah, jadi kalau misalnya lu ngelakuin sesuatu yang ternyata memberikan dampak buruk ke temen lu, atau mungkin sahabat lu, atau ya siapapun yang ada di lingkaran sosial lu, itu tuh lu bakal cenderung merasakan perasaan menyesal. Nah, yang ketiga adalah penyesalan yang dilakuin ketika kita ngelakuin sesuatu atau nggak ngelakuin sesuatu dan itu ngehambat potensi diri kita sendiri. Nah, tadi kita udah tahu tentang penyesalan. Penyesalan tuh apa yang bikin kita nyesel. Nah, sekarang gue bakal coba explore ke 5 penyesalan terbesar dalam hidup manusia. Stay tune di section selanjutnya, gue bakal ngebahas. Jadi apa sih hal yang sering banget disesali sama manusia di seluruh dunia? Pertama adalah personal relationship. Ini contohnya ya seperti misalnya penyesalan yang berkaitan dengan ketika lu nggak confess, ketika lu mungkin udah nyelingkuhin orang, ketika lu udah nyesel gitu karena misalnya lu melakukan sesuatu sebelum orang itu pergi atau berantem. Yang kedua adalah masalah pendidikan. Biasanya penyesalan terkait dengan pendidikan itu terjadi ketika kita udah gede. Kita ngerasa kenapa ya gue dulu nggak belajar dengan serius, yang akhirnya ya kita jadi ada di titik sekarang. Yang ketiga adalah karir. Jadi penyesalan itu terjadi ketika kita punya impian karir tertentu, tapi kita nggak ngambil impian tersebut, kita malah ngambil jalur yang lain. Seringkali kita menyesal karena kita mengambil jalan yang berbeda, padahal kita passionnya bukan di sana. Yang keempat, nah ini penyesalan yang biasanya dirasakan oleh orang tua, karena yang keempat ini tipe penyesalannya adalah penyesalan terkait parenting. Penyesalan ini biasa terjadi ketika anak dari orang tua tersebut itu tidak memenuhi ekspektasi, atau mungkin bisa dibilang gagal untuk mencapai potensi terbaiknya. Dan ya orang tuanya nyesel sih, nggak mendidik anaknya dengan baik. Nah yang kelima, ini menurut gue sebenarnya adalah yang paling penting, dan ini adalah hal yang paling bisa kita kontrol. Kenapa? Karena kalau aspek-aspek yang tadi itu ada beberapa aspek eksternal, kayak misalnya pendidikan kan berhubungan dengan guru, personal relationship berhubungan sama orang lain, karir juga berhubungan sama seringkali orang tua gitu kan, dan parenting juga berhubungan dengan anak. Tapi
yang kelima ini, finance ini sebenarnya adalah suatu hal yang mungkin paling bisa kita kontrol. Kenapa? Karena ya kita yang ngatur spending kita kan. Kita yang ngatur kita mau beli apa gitu ya. Dan ini adalah penyesalan yang mungkin menurut gue cukup besar terjadi apalagi di milenial dan Gen Z. Ini adalah penyesalan ketika kita nggak nabung sejak dini. Ini buat lo yang masih muda ya. Dan atau nggak kerja keras sejak dini. 77% milenial dan 69% Gen Z itu merasa nyesel karena mereka nggak mulai investasi dari awal. Bahkan di Indonesia sendiri, partisipasi orang Indonesia terhadap produk investasi itu masih sangat rendah. Bahkan bisa serendah sampai 9% doang. Artinya masih ada ratusan juta orang Indonesia yang belum ya melakukan yang namanya investasi. Meskipun sebenarnya mereka bisa. Jadi ya bisa dibilang cukup wajar kalau misalnya ini jadi salah satu penyesalan terbesar yang dialami oleh generasi kita. Nah, so dari beberapa penyesalan itu yang udah gue sebut ya, apa sih nasihat hidup yang bisa kita lakuin gitu, biar kita nggak mengalami penyesalan yang sama dengan kebanyakan orang? Simak di section selanjutnya. Ketika lo melakukan kesalahan dan lo merasa menyesal, gue cuma mau bilang bahwa ini adalah hal yang wajar dan is okay. Tapi daripada menyesal terus, yang jelas kita masih fokus pada solusinya. Terus apa sih yang bisa kita lakuin? Nah, yang paling penting, mindset yang mesti kita tetepin adalah ingat bahwa kegagalan adalah kesempatan baru untuk memulai kembali. Itu adalah quotes yang gue ambil dari Paman Airo ya, yang mungkin lo udah pernah lihat di series Avatar. Ya kalau misalnya lu gagal, kalau misalnya lu nyesel, daripada lu jadi dendam dan lain sebagainya, ya bukalah lembaran baru di kehidupan lu. Nah ini adalah mindset yang mesti kita tetepin. Kenapa? Karena biar kita bisa move on ya dan keluar dari lubang penyesalan itu dan bisa ngambil keputusan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah karena di sini adalah section Psychology of Finance, gue mau lebih fokus pada solusi keuangan. Karena solusi keuangan ini yang nanti sebenarnya akan bisa ngebantu lu untuk lebih baik dalam hal-hal lain. Kalau keuangan lu nggak baik, bisa jadi relationship lu nggak baik. Kalau keuangan lo nggak baik, pemilihan karir lo juga bisa jadi terbatas. Kenapa? Karena mau resign, mau ngejar mimpi, takut nggak ada tabungan, dan lain sebagainya. So, ini adalah hal penting untuk mulai investasi sejak dini. Kalau misalnya lo masih belum berpengalaman dalam investasi, atau lo investasinya kebanyakan di high risk, ya mungkin lo bisa consider atau bisa mulai untuk yang belum pernah mulai investasi, untuk investasi di sesuatu yang bisa jadi resikonya jauh lebih rendah daripada metode investasi lain. Nah, metode investasi yang menurut gua ya relatively low risk dibandingkan yang lain adalah deposito. Selain itu, deposito juga bisa ngebantu kita untuk ngatur budget buat nabung dan investasi ke depannya. Gitu ketika lu mau investasi di yang medium atau high risk. Nah, that's why gua mau merekomendasikan salah satu platform terbaik buat lu untuk berinvestasi. Dan ini tuh kayak lu nabung atau bisa dibilang simpanan rasa investasi. Rasanya kayak nabung tapi sebenarnya lu dapat cuan lebih dari sana. Nah, platform ini adalah Deposito BPR by Komunal ya. Ini adalah aplikasi marketplace pertama khusus produk deposito Bank BPR di seluruh Indonesia yang menawarkan bunga deposito sampai dengan 6,25% per tahun. Lebih tinggi relatif hampir 2 kali lipat daripada deposito biasa. Lebih menariknya lagi, lu bisa buka, lu bisa nabung gitu ya di sini. Itu mulai dari harga 300.000 aja dengan tenor minimal 1 bulan. Nah, jadi lu bisa memposisikan dana deposito ini sebagai dana darurat juga yang bisa dibilang cukup fleksibel karena bisa diambil ya mulai dari sebulan aja. Dan karena ini marketplace, jadi ratusan bank BPR yang udah masuk ke Deposito BPR by Komunal, ini udah diseleksi yang lumayan ketat, jadi terjamin keamanannya. Dan yang terpenting tadi ya, dijamin oleh LPS dan sudah diawasi oleh OJK, jadi ini bukan investasi bodong gitu ya. So, kalau misalnya lo tertarik, lo bisa langsung klik aja link yang ada di description box buat langsung nyoba dan ngerasain manfaat simpanan rasa investasi bareng Deposito BPR by Komunal ya. Jangan lupa juga pakai kode referral yang udah tertulis buat dapet cashback 100.000. Akhir kata, thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Nah, sebelum video ini ditutup, gue cuma mau bilang bahwa hidup itu dinamis ya. Kadang ya kita mengalami hal baik, kadang kita mengalami hal buruk. Tapi ya ingat aja bahwa semua itu adalah hal yang wajar. Yang paling penting adalah kita bisa belajar dari pengalaman kita dan berusaha biar kita nggak menyesal dalam hidup kita di masa depan. Dan tentunya ya mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil, yang sesimpel nabung, kumpulin dana darurat, mulai investasi, belajar dikit-dikit. Mulai dari yang low risk gitu ya, baru nanti mungkin ke yang resikonya menengah atau bahkan resikonya tinggi ya, silakan. Dan kalau misalnya lu ada hal yang lu setuju atau nggak setuju, lu bisa komen aja di comment section. Kalau mau diskusi tentang deposito, saham, gue juga mungkin bisa jawab tentang pertanyaannya, jadi silakan ditanyain aja. Dan jangan lupa juga untuk minimalisir resiko menghadapi tahun baru 2023 ke depan. Saran gue jangan lupa nabung, tapi juga belajar investasi juga, dan ya silakan spending dengan baik. Ya kalau mau semuanya sekaligus, langsung aja investasi ke Deposito BPR by Komunal. Oke? Akhir kata, sekali lagi gue Evan 100%. Well, thanks.